Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah wa ba'du. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Wa qala habibuna wa syafi'una wa maladuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man zara aliman faka'annama zarani wa man zarani wajabat lahu syafa'ati. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dibuka kepalanya Cin. Saudara sekalian yang mulia, petang ini kita berziarah. Setelah kita berziarah barusan ke Syekh Said Bashish Al-Yamani, ulama besar yang mengislamkan Raja Ismail Shah daripada raja pertama kerajaan Patani di Thailand ini, dan juga ziarah ke telaganya yang kemudian tadi Abang Bari, Ustaz Sardin tidak mau diajak begitu untuk naik mobil ziarah. Maka kemudian itu kita melanjutkan ziarah kepada ulama besar. Sebetulnya data kami, beliau ini adalah lahir di Aceh, Syekh Abdul Somad Al-Asy dari Aceh. Kemudian itu beliau ini diminta untuk menjadi mufti di kerajaan Palembang di zaman Sultan Badaruddin, sehingga bergelarlah beliau Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Dan beliau ini dari Palembang. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Beliau ini, saudara, ketika terjadi meletus perang Siam, kerajaan Siam ini kerajaan Buddha, menggempur beberapa kerajaan Islam termasuk Petani, maka beliau termasuk orang yang ikut membantu peperangan itu dan akhirnya gugur di Medang Juang di Thailand. Dari Palembang di Medan Juang ke Palembang ini, yang akhirnya dipenggal palanya, dibawa palanya menuju Bangkok. Bangkok itu artinya bengkok, jalannya belok-belok, itulah Bangkok. Dibawa ke Bangkok dan badannya dikuburkan di sini. Jadi yang kita ziarah ini adalah badan daripada Syekh Abdul Somad bin Abdul Rahman bin Abdul Jalil Al-Falimbani. Beliau ini adalah salah satu guru kita. Meski bersambung guru, kami ini di antara belajar agama ini banyak guru. Salah satunya adalah seorang Syekh Mursid Qadiriyah wan Naqsabandiyah, Syekh Amir Sohbi Al-Qadiri wan Naqsabandi. Syekh Amir Sohbi ini punya guru agama di antara banyak, di antaranya adalah Syekh Abdul Ghaffar bin Syekh Ma'ruf
makamnya di samping makam Ki Adung, Syekh Abdul lahir di Lempuyang, di Banten. Syekh Abdul Ghaffar ini punya guru banyak. Salah satunya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani ini punya guru banyak. Salah satunya yang hari ini haul beliau dan ada di hadapan kita bersama. Namanya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Ini guru dari jalur Banten. Syekh Abdul Somad bila kemudian dari jalur Jakarta, kami ini belajar kepada salah satu guru besar Betawi namanya Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hadzami rahimahullah rahmat abrar, yang sebelum kemari kita ziarah malam itu selepas dari luar Batang. Betul nggak? Gitu. Moga semuanya hasil maksud. Muallim Syafi'i Hadzami itu punya guru banyak. Salah satunya namanya Syekh Abdul Majid bin Abdurrahman, makamnya di Basmol di Jakarta Barat. Syekh Abdul Majid ini punya guru banyak di Mekah. Di antara guru beliau adalah Syekh Mukhtar Atarid, Nata Negara. Syekh Mukhtar Atarid ini punya guru Mukhtar Atarid. Banyak gurunya Syekh Mukhtar Atarid. Salah satu gurunya adalah beliau ini. Begitu. Namanya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Dan ada banyak sanad yang kita lari kepada sahibu hadad doreh, Syekh Abdul Somad bin Abdurrahman Al-Falimbani. Banyak. Dan kitabnya dibaca di salah satu majelis kita di Ciputat dari tahun 2000. Majelis Zawiyatul Mubarakah di Komplek PU Mabad Rengas, sekarang masuk Ciputat Timur pas menjadi Tangsel. Ciputat Timur. Kita baca kitabnya. Di antara yang kita baca, yang beliau ini dan udah khatam, namanya Hidayatus Salikin. Lalu dilanjutkan dengan membaca Sayrus Salikin. Dan masih banyak kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Satu hal yang paling penting untuk kita ingat adalah satu di antara kalamnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man zara aliman faka'annama zarani. Siapa saja orangnya, mau laki mau perempuan, orang mana saja, hatta kita ini orang Indonesia ziarah kepada seorang ulama, sama ada itu ulama itu masih hidup ataukah ulama itu sudah pindah ke alam baka. Semacam Sahibul Haul Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Kata Nabi, siapa aja orang yang ziarah ke ulama, kata Nabi, faka'an nama zaroni, maka seakan-akan tuh orang ziarah kepadaku. Kayak orang yang ziarah sama Nabi. Sebab al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu ahli waris para nabi. Dan Syekh Abdul Somad Al-Falimbani ini adalah ala qadami Sayyidina Zakaria
alaihissalam. Jadi ulama-ulama itu, saudara, ada punya cantelan, punya hubungan dengan para nabi-nabi sebelum Habibuna Muhammad SAW. Semua ulama beda-beda cantelannya. Bila ada namanya itu ulama, namanya Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu ta'ala an. Beliau pernah dibakar oleh Aswad Al-Ansi, nggak kebakar. Cantelannya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena Nabi Ibrahim juga dibakar, enggak kebakar. Dibakar enggak kebakar. Ada lagi ulama namanya Ibnul Asyam radhiyallahu ta'ala an. Itu dia bisa menghidupkan orang mati. Jadi waktu perang kudanya mati, dia bilang, "Ya Rab, jangan hinakan kami di mata musuhmu. Hidupkan ini kuda. Hanya sebagai pinjaman doang ya Rab. Saya minjem doang dah. Selesai perang saya balikin sama engkau." Hidup lagi tuh kuda mati. Hidup. Perang. Sampai beliau nyampe ke rumah Ibnul Asyam radhiyallahu ta'ala. Sampai rumah. Pas sampai rumah dia bilang sama anaknya, "Anakku, itu di depan itu ada kuda amanat dari Allah, titipan, pinjaman doang. Tolong ambil pelananya." Ambil pelananya. Maka diambil itu pelana. Lalu kemudian setelah pelana diambil, kuda itu mati lagi. Anaknya kaget, kok pas diambil langsung jatuh, kagak ada umurnya. Kata itu abahnya, "Itu emang titipan dari Allah. Jangan kau tangisi, emang tadi juga udah mati. Saya minta pinjam doang dari Allah." Ini namanya di bawah cantelannya kepada Nabi Isa alaihi salam yang bisa ngidupin orang mati. Dan ada ulama yang luar biasa berjuang demi Islam sampai badannya pisah sama pala. Semacam Sayyidina Husain, cicitnya Rasulullah SAW. Badannya di Karbala di Irak, palanya di Mesir. Di Mesir. Semacam daripada sahibul haul, yang haulnya 25 Sya'ban. Inilah Syabdus Somad. Ini kenapa dia palanya ada di Bangkok. Bangkok itu dari sini kurang lebih 1000 kilo. 1000 kilo. Jakarta, Madura. Jakarta, Madura. Banyuwangi. Jakarta, Banyuwangi. Dengan jarak tempuh berapa zaman dulu? Jangan zaman tol sekarang. 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Begitulah kita kalau mau ke Bangkok. Mau ke pulang ini di Bangkok 2 hari 2 malam. Itu begitu, saudara. Palanya di Bangkok, dipersembahkan nama Raja Siam, dan badannya di sini. Ini ala qadami Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria itu dibunuh. Jadi begitulah ulama-ulama Islam. Demi apa itu semuanya? Demi menyebarkan agama Islam. Jadi saudara, kita orang ini timbang dikata-katain nggak seberapa. Ini badannya misa demi Islam. Jadi kita nih nyumbangin harta seperak, 2 perak, tuh ada masjid kita bantu, ada ini kita bantu. Nggak ada apa-apanya untuk Islam ini. Untuk nyenengin Nabi Muhammad. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Apa yang kita bisa nyenengin itu? Nggak ada. Suku kita aja nggak ada. Ini semuanya berjuang semuanya demi Islam, supaya orang kenal Allah, kenal Rasulullah. Sampai akhirnya badan terpisah dengan pahala, saudara. Kata Nabi, siapa orang yang ziarah kepada orang alim, sama dia masih hidup atau ke dia sudah wafat. Faka'annama zarani wa man zarani wajabat lahu syafaati. Siapa orang ziarah kepadaku, kata Rasulullah, maka dia berhak mendapatkan syafaat daripadaku. Itu maknanya, man zara aliman wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang ziarah ke orang alim, sama ada dia hidup atau wafat, maka dia berhak mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berharap pengen dapat pembelaan dan pertolongan dari Nabi Muhammad, ziarahlah kepada orang-orang alim. Jangan tidak. Ziarah sama orang alim. Beliau ini bilang, lisanul halnya yaqul,
Bahasa tubuhnya beliau ini berkata, nahnul kiramu faman atana zairana las sa'adata indama yalqana. Kami nih orang-orang mulia yang menjaga Islam yang mulia, yang meneruskan dakwah Nabi yang mulia. Faman atana zairon, siapa datang kepada kami, sama ada dia dekat atau dia jauh semacam kita dari punya negeri Indonesia sampai ke Thailand ini. Bila datang ziarah nalas sa'adata, dia mendapatkan kebahagiaan. Indama yalqana, ketika dia berjumpa dengan kami. Maka sebuah keberuntungan besar bagi kita bersama dengan ziarah orang soleh. Keberuntungan besar. Jangan kata kita orang mati syahid itu mati. Al-Quran bilang, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un. Jangan Anda kata, jangan Anda keluarkan statement bahwa yang namanya orang mati syahid itu mati, bahkan dia hidup. Cuman Anda tak tahu, tak menyadari. Jadi banyak orang yang dikata mati oleh kebanyakan orang sebetulnya hidup di mata Allah. Dan tidak sedikit orang yang dikata hidup padahal badan doang, rohnya mati, tak tersambung dengan Allah dan dengan Rasulnya. Saudara, bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan wala taksabanna, bukan wala taqulu. Kalau taqulu mengeluarkan omongan, bil qaul, bil lisan. Wala taksabanna maknanya mengeluarkan statement lewat pikiran. Mikirin aja jangan, nganggep aja jangan, zon jangan. Anda jangan punya zon, punya pikiran yang namanya orang mati syahid mati, jangan. Belah ya, hidup mereka, hidup. Wali-wali itu hidup. Ini jasad doang, rohnya hidup, rohnya. Dan kita menyambungkan dengan roh wali kita ini, guru kita. Guru kita, meski kita tidak langsung ketemu dengan beliau, ini adalah guru daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Bila ditanya Syekh Abdul Somad ini karangannya mana? Banyak. Di antara yang beliau karang, itulah yang namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu karangan daripada ini yang kita ziarahi. Alimnya kayak begitu, tafsirnya kita baca, fikihnya kita baca, tauhidnya. Ini didikan daripada ulama yang kita ziarah ini. Alhamdulillah. Satu nikmat besar. Kita bisa ziarah ke orang-orang soleh. Mau ngapain kita ziarahin pusara? Bukan. Kita ziarah karena cinta. Dan cinta tidak pernah mati. Tidak pernah mati. Kita cinta sama aulia. Kita cinta bagaimana perjuangan-perjuangan aulia. Dan ini yang kita paling pokok. Buat apa kita datangin kuburan-kuburan? Bukan kuburan. Tapi yang kita datang adalah nur ilahi yang ada pada dirinya. Allah, saudara-saudara sekalian, bila mana hati itu terpaut dengan Allah, maka Allah berikan rahmat kepada hati. Kata Imamul Haddad, al-warid min haisul wirid. Jadi cahaya-cahaya ilahi yang akan dijatuhkan di dalam hati seorang hamba tergantung dia punya aktivitas kehidupan dengan Allah. Bila dia punya rutinitas dan Allah banyak, maka kemudian itu saudara, waridnya banyak. Bila Allah turunkan rahmat dalam hati, maka rahmat itu akan menular, menyebar di dalam tubuhnya, Bila rahmat itu menyebar dalam tubuh, akan menyebar kepada kain kafannya. Bila menyebar pada kain kafannya, maka akan menyebar juga pada bumi dan sekelilingnya. Bila orang-orang tahu kedudukan makom daripada seorang ulama Islam, maka orang akan berduyun-duyun untuk menziarahi orang-orang soleh daripada kaum muslimin. Karena ini adalah hal yang paling penting buat kita demi menghidupkan jiwa kita yang mati. Jiwa kita yang mati. Supaya hidup, maka kita harus datang kepada orang-orang soleh. Di samping kita untuk mendoakan mereka.
Dan ini adalah akhlak mulia yang diajarkan oleh Al-Quran. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Saudara, Al-Imam Sayyidi Syekh Abdul Somad bin Abdurrahman bin Abdul Jalil, yang abahnya nanti datuknya kita akan jarahi di Malaysia ini ya. Datuknya, kakeknya beliau, daripada Syekh Abdul Somad ini, saudara. Ini kita menghubungkan rohani kita dengan ulama. Beliau bilang seperti apa yang ada dalam surat Yasin. Ditawarin tuh di surat Yasin, qila dukhulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Saat mau dipenggal, beliau punya leher, palanya mau dipisah dengan badannya, diunjukin nama Allah surga, surga. Wahai Abdul Somad Al-Falimbani, inilah surgamu, surgamu. Itu ditawari surga orang-orang soleh semacam beliau, tak mau itu sama surga, tidak mau. Qila udkhulil jannah, no, kau masuk surga. Dia tidak mau, tidak. Dia bilang jawabnya, saat dipenggal dia punya leher, akhirnya pala ditenteng tuh dari petani menuju Bangkok, saudara. Beliau bilang, ya laita qaumi ya'lamu. Coba masyarakat itu tahu bagaimana nikmatnya dekat dengan Allah. Jadi sehingga ketika pala diputusin tak merasa sakit. Diunjukin surga, bukan surga ya Rob, bukan ini kepengenan saya, bukan. Saya pengen masyarakat kenal Islam. Saya pengen kaumku ini mengenal tentang luhurnya ajaran Habibuna Muhammad. Saya pengen masyarakat itu mengenal indahnya ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Ajaran tidak ekstremis, ajaran yang tidak liberalis. La syarqiyah wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi walau lam tamsas hunar nurun ala nur. Ajaran yang amat sangat luar biasa. Maka ketika badan ini putus daripada palanya, Syekh Abdul Somad ditawari surga, bukan surga. Saya pengen orang-orang kenal lama engkau ya Rabb. Orang-orang mengikuti ajaran yang diajarkan Habibuna Muhammad. Beliau ingin menanamkan kepada kaum muslimin, adibu auladakum bisalasi khisal. Didik anak-anakmu dengan 3 perkara. Bihubbi nabiikum, supaya anakmu cinta sama Rasulullah. Bagaimana kita akan cinta kepada Islam bila kita tidak mengenal siapa pembawa Islam? Maka ulama, bagaimana Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dari Palembang bisa datang ke petani hanya demi Islam, berjuang membantu ulama-ulama petani kala itu, yang akhirnya pulang tinggal nama. Kita enggak ada apa-apanya, capek-capek dikit biasa ziarah, biasa. Dan ini penting, apalagi alhamdulillah wa syukurillah kita bertepatan dengan haul daripada beliau yang wafat pada 25 Sya'ban. Dan kita ini saudara berziarah ini bukan mau kita, tapi Allah berkat solawat yang Anda baca tak pernah tinggal. Inilah kemudian dianterin menuju kemari. Manfaatkan kita dari waktu yang ada ini untuk kita ziarah semacam ini saudara. Sebab ini adalah penting. Uang yang saudara buang tuh untuk beli tiket dan segalanya, yakin 1000% Allah bakal ganti. Berlipat-lipat ganti. Dengan karomahnya daripada Syekh Abdul Somad, yang mana beliau punya guru, punya murid banyak. Di antara murid beliau adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini beliau ini nih, Syekh Abdul Somad punya guru banyak. Di antara gurunya beliau nih, daripada beliau nih punya guru, di antaranya adalah
yang ngarang daripada kitab Syarah Ihya Ulumiddin, namanya Sayyid Murtado Az-Zabidi. Ada namanya Ithaf Asad Al-Mutaqin, itu guru beliau. Kalau kita mengenal kitab namanya Fikih Dasar, suka dibaca Muqaddimah Hadramiyah, Fikih Hadrami. Itu disarahi oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, namanya Manhajul Qawim. Suka dibaca di Masjid An-Nur. Muqaddimah ada dibaca juga di beberapa tempat, di Muflihun, Bintaro itu dibaca. Itu ada namanya kitab Hawasil Madaniyah Syekh Sulaiman Al-Qurdi, dan didikan Syekh Sulaiman Al-Qurdi itu salah satu anak didiknya yang kita ziarahi ini adalah Syekh Abdul Somad bin Abdurrahman bin Abdul Jalil Al-Falimbani. Saudara, kita petang ini baca Fatihah saja, karena masih banyak kegiatan yang ada. Habis ini kemana ya kita ya? Baik. Pekan hadiah untuk ibu-ibu. Oh, ke pasar. Oh, baik. Jadi habis ziarah ini kita akan juga ziarah. Begitu. Ke mall-mall. Begitu, iya. Bila kemudian sekarang ini kita minta duit sama Allah dengan karomah Syekh Abdul Somad, maka nanti langsung kabul. Lakinya dimintain duit sama bininya. Begitu habis minta duit untuk kemudian pergi ke mall-mall. Begitu ngabisin enggak ringgit enggak ada. Di sini adanya baht. Baht. Begitu, baht. Kita sebagai syukur sama Allah, kita ziarah dulu sama-sama bentar aja, karena berkenan haul ya baca kitab Kulhu 11 saja. Begitu. Saya tadinya mau baca Al-Baqarah sampai kelar, takut udah ngantuk. Jadi kita potong aja bentar aja kepada babo kita, kiai kita yang menemani, minta redonya, karena berkenan haul mau zikir sebentar. Samihuna. Begitu. Karena kami ini adalah mahabbah kepada kaum solihin, dan tidak ada modal buat kita kecuali mahabbah. Mahabbah dan mahabbah, dan ini adalah modal kita bersama menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi menyatakan antaman ma'aman ahbabda, Sayyidina Anas bin Malik, seorang sahabat besar Rasulullah, 2223 di luar kepala dan disampaikan kepada umat. Beliau jingkrak ketika Rasulullah menyampaikan antaman ma'aman akhbabta. Bahkan beliau bersumpah, fa wallah ma farihna ba'da ni'matil Islam farahana biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta ushiduka ya Allah. Ana Anas ibnu Malik ushiduka ya Allah anni uhibbullaha wa uhibbu Rasulullah wa uhibbu Abu Bakar wa uhibbu Umar walau lam a'mal ka'amalihim. Saya Anas bin Malik, setelah saya dengar Nabi bilang orang yang pecinta akan kumpul bersama yang dicinta, sebab innal hubba la yarfa'u qadraka ila qadri man tuhibbu hatta walau kunta ghaira insan, li anna kalba ashabil kahfi sayadkhulul jannah ma'a maulahum, yakni ma'ashabil kafi, li'annal mahabbah turisul ma'iyah. Saudara, oleh karena itu kita modalnya cinta aja sama orang soleh. Dengan cinta ini harapan kita akan dikumpulkan, sebab cinta akan mendatangkan kebersamaan. Kita ini tak ubahnya seperti jeruk busuk, duren busuk, jeruk busuk, mangga busuk yang kumpul pada peti yang bagus. Yang mana jeruk busuk tak ada harga sama sekali, dibagi juga tak mau. Tapi bila kumpul dengan jeruk yang baik, maka si busuk ini akan dinilai dan ada harganya.
bareng harganya dengan si baik. Maka Syekh Abdul Somad ini adalah ulama besar daripada ulama-ulama Islam, orang-orang khair. Maka kita si busuk ini, dengan kita zikir ziarah kepada orang baik, moga-moga nanti akan dikumpulkan bersama Syekh Abdul Somad Al-Falimbani di bawah benderanya Habibuna Muhammad di akhirat nanti. Saat Syekh Abdul Somad masuk ke dalam surganya Allah, maka moga kita yang ibadahnya dikit, yang sedekahnya dikit, yang dekat sama Allahnya hitung-hitungan, moga dengan kumpul ini dengan Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, Allah masukkan kita juga dalam surganya. Amin. Bersama Syekh Abdul Somad Al-Falimbani di bawah benderanya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Demikian sekelumit yang ada.